bisa menyapa kalian lewat sekolah minggu online. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Dan meskipun kita semua sudah rindu, tapi tetap beraktivitas di rumah dan tetap jaga jarak. Nah, untuk hari ini, hari Minggu biasa yang ke-28, tema sekolah minggu online kita kali ini adalah semua orang diundang dalam perjamuan Allah. Nah, tujuannya adalah untuk supaya adik-adik memahami arti undangan Tuhan bagi manusia. Nah, supaya nanti kalian lebih semangat lagi, Bu Umi ajak kalian untuk bernyanyi Pekerja Kristus. Yuk kita bernyanyi bersama. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja, la la la, Yesus luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia, pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, kalian sudah bernyanyi dengan lebih semangat lagi ya dengan Bu Umi. Nah, sekarang untuk mengawali aktivitas sekolah minggu online, kita mulai dulu dengan berdoa. Yuk kita siapkan sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah membawa kami hadir di sini. Berkatilah kami semua, supaya kami lebih semangat dalam mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, kalian sudah bernyanyi, sudah berdoa. Nah, sekarang
Silahkan adik-adik semua mengikuti renungan dan materi yang diberikan oleh kakak-kakak pendamping. Silahkan mengikuti ya adik-adik. Halo adik-adik sekolah minggu Pia Santo Don Bosco Pati. Adik-adik, tadi kita sudah diajak berdoa bersama, bernyanyi bergembira dengan semangat. Sekarang marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-28. Tema hari ini, semua orang diundang ke perjamuan Allah. Bacaan kitab suci hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawinku. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik pernah ikut pesta, ikut mama atau papa atau saudara, atau kita pernah mengadakan pesta, misalnya pesta ulang tahun. Pasti adik-adik pernah mengalaminya semua ya. Saat kita mau mengadakan pesta atau saat kita akan pergi mengikuti perayaan atau undangan pesta, pasti kita mempersiapkan diri. Misalnya jika kita akan mengadakan pesta ulang tahun, kita harus siap-siap apa saja, misalnya makanan ya, nanti yang akan kita jamu, minuman. Selain itu pasti kita akan mengundang banyak tamu. Kita berharap akan banyak teman atau tamu yang datang. Tetapi bagaimana apabila dalam pesta tersebut tamu yang kita undang tidak ada yang datang? Pasti kita akan merasa sedih. Tapi itu tidak akan terjadi. Pasti tamu-tamu yang kita undang pasti akan datang, sehingga kita semua bergembira. Suatu kali Yesus pernah bercerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Dalam cerita itu Yesus menceritakan seorang raja yang mengadakan pesta untuk anaknya yang akan menikah. Karena dia seorang raja dan anaknya cuma ada satu, pasti raja membayangkan pesta itu adalah perayaan yang luar biasa dan sebuah kehormatan menjadi tamu undangannya. Seluruh rencana itu sudah dirancang, undangan disebar kemana-mana. Hari perayaan pesta perkawinan itu pun tiba. Ternyata apa adik-adik? Ternyata tidak ada tamu satupun yang datang. Ya, raja pun merasa sedih. Kemudian raja tersebut menyuruh para hambanya pergi kepada para tamu undangannya dan bertanya kenapa mereka tidak datang. Setelah ditanyakan, apa kata orang-orang yang diundang tersebut? Alasannya
karena mereka sangat sibuk. Raja menjadi sangat jengkel. Ia mengutus hamba-hambanya tadi pergi ke jalan-jalan, mengundang siapa saja yang ditemuinya untuk datang ke pesta anaknya. Ya, di jalan dia bertemu siapa saja, disuruh untuk ikut ke pestanya. Dan apa yang terjadi? Mereka semua yang diperintahkan sang raja, dan Injil mengatakan ruangan perjamuan itu penuh sesak dengan tamu. Dalam cerita itu yang dimaksudkan dengan sang raja adalah Allah dan anaknya. Tentu saja Yesus Kristus. Ya, Allah akan mengadakan perayaan besar-besaran untuk anaknya di surga, dan kita semua akan diundangnya. Nah, itu ceritanya tentang sang raja yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anaknya. Di dalam cerita tersebut, adik-adik, jika kita diundang, kita sebaiknya bisa hadir. Jika kita tidak ada halangan, pastikan kita akan hadir. Agar apa? Agar yang mengundang itu merasa senang dan bahagia. Kita juga menghormati yang mengundang. Nah, Tuhan Yesus juga sama, mengundang kita lewat siapa? Bisa lewat mama, atau papa, atau kakek, atau saudara-saudara kita, atau teman-teman di sekitar kita. Misalnya, bulan ini adalah bulan Oktober. Nah, jika adik-adik di rumah mama mengajak kita untuk berdoa rosario karena di bulan Oktober, ini kan ada bulan Maria, bulan Rosario. Jika adik-adik sedang asik lihat TV misalnya, namanya, ayo dek, kita matikan dulu TV-nya, kita berdoa rosario. Adik-adik sebaiknya ikut. Itu karena sama saja undangan dari Tuhan sendiri. Nah, kakak tidak tahu kenapa, tapi sebagian orang akan menolak undangannya. Kalian yang telah diundangnya, maka kakak harap kalian juga mau menerima undangannya. Nah, ayat emas hari ini adalah sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekarang renungan kita sudah selesai. Ingat, jika kita mendapatkan undangan, sebaiknya jika kita tidak ada halangan, kita sebaiknya hadir ya. Diusahakan untuk hadir agar orang-orang yang mengundang kita juga merasa bahagia. Sekarang kita akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan hari ini. Selamat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Uti. Nah, sekarang Kak Uti sama Kak
merupakan apa yo? Siapa yang tahu? Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Nah, jadi kita mengajak anak-anak bergabung dalam keuskupan misioner anak-anak. Biar kita menjadi anak-anak pembawa pewarta Injil Tuhan atau firman Tuhan. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Yaitu 1. Kertas pelung, boleh. Kertas LPS, boleh. Kemudian kertas lipat, lem, spidol, serta pita. Nah, adik-adik nanti adik-adik bisa membuat bentuk undangan yang misalnya bentuk undangan yang seperti ini. Pernah lihat toh undangan mama atau papa mendapatkan undangan. Nah, kertas yang bentuknya tadi ini dibentuk menjadi seperti ini bisa kita buka. Nanti kalau sudah di dalamnya diberi tulisan, misalnya mengajak ini kakak sudah membuat. Nah, yang tulisannya di dalamnya adalah ajakan. Halo adik-adik Ria dan Bosco Pati yang hebat. Yuk kita ikut bergabung menjadi anggota SEKAMI, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner, agar kita menjadi anak yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Siap? Yes. Nah, setelah itu kita hiasi dan undangan ini bisa dibentuk hias. Nah, dia seperti pakai pita. Nah, boleh. Oke. Nah, iya. Bisa dibentuk seperti itu. Nah, sudah jadi kan? Kemudian bisa membuat seperti ini. Nah, ini kertasnya seperti tadi HPS yang dilipat seperti ini tadi. Kemudian dilipat, kemudian digunting. Nah, gunting. Nah, dibentuk seperti apa misalnya? Seperti ini. Nah, kemudian sini dibentuk. Nah, kemudian dibuka dan ini, misalnya seperti ini. Sebelumnya juga kakak sudah membuat. Nah, ini di dalamnya juga sudah ditulisi kalimat apa ajakan yang baik untuk teman-teman kita. Kita berikan pada teman. Kemudian setelah ini dihias. Misalnya dengan kertas yang berbentuk nanti ditutupkan di sini bisa. Ditempel dengan lem bisa. Oke. Nih. Yang ketiga adalah dengan kertas lipat. Ya, kertas lipat kita bentuk yang sudutnya ke titik tengah. Ya. Kemudian yang satunya juga seperti bentuk bungkus amplop bisa, atau bungkus obat nyamuk ya bisa. Namun sebelumnya juga di dalamnya sudah terisi. Di dalamnya sudah terisi kalimat apa yang akan dibuat adik-adik, ajakan apa yang akan dibuat oleh adik-adik. Setelah itu baru kita buat atau kita hias dengan pita. Ya, bagaimana ya?
Oke, itulah adik-adik kegiatan pada minggu hari ini. Terima kasih kita berdua. Dadah, selamat mencoba. Sukses. Halo adik-adik. Ya, kalian sudah mengikuti semua kegiatan hari ini ya. Ya, semua bahagia, semua gembira. Hebat. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk kegiatan sekolah minggu hari ini. Dan kita akan berdoa ya untuk penutupnya. Nanti setelah berdoa, kita juga akan bernyanyi bersama. Baik, kita berdoa dulu ya Dek ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan kami hari ini. Terima kasih pula Engkau telah mengundang kami pada perayaan pesta surgawi. Jika ada orang yang belum mau menerima undangan-Mu, kami berdoa semoga hari ini dia mau menerimanya. Amin. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.